kembali lagi di podcast Warung Kepo. Di sini aku Grace dan aku mau kepoin tentang unduh-unduh. Tapi nggak cuma ada aku, tapi ada juga Om Amos di sini. Halo Om. Kayaknya udah pernah ada ya di sini Om ya. Kita kembali lagi. Terus kita ada siapa lagi nih Om? Nggak cuman berdua kan? Oh iya. Iya, nah siapa Om? Gaistar. Yes. Waduh. Sudah tidak asing lagi. Waduh. Bukan orang asing. Kan kapan hari sudah ketemu kan ya? Betul. Ya. Kemarin kita udah ketemu. Pasti tahu dong teman-teman siapa sudah ini. pasti tahu. Nah. Ya. Pak Pendeta Budi. Ya sih. Tapi bukan Budiono lah ya. Waduh. Jangan gitu Om nanti. Ntar yang kemarin kecolek lagi. Ya, Pak Budi. Siapa? Ayo. Lupa nih kayaknya ngomong. Cahyono, betul ya? Ya. Betul ya Pak. Oh iya betul. Loh kita kemarin ada panggilan apa ya? Panggilan kesayangan. Bukan ya. Panggilan akrab kita. Waktu Panggilan kita di warung. Pesti. Oh iya betul. Kalau kemarin apa? Babe. Yes, gitu. Jadi kita panggil Babe aja ya Om ya. Hari ini mau Babe? Ya, sama aja. Boleh lah. Gitu ya. Monggo. Oke, siap. Babenya monggo. Iya. Maksudnya babe lu gue. Iya ya harusnya ya. Gak apa-apa lah, kita diadaptasi Jawa gitu Timur. Ya. Gua telen lu garukin. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang unduh-unduh nih, Be. Ya. Unduh itu berarti download. Bener ya, Om ya? Ya kalau itu ada Pak, bener ya, diterjemahnya bahasa Inggris itu downloads. Iya, pakai S. Ada S ya? Gak cuma satu. Banyak soalnya. Downloads party. Pesta unduh. Siap. Berarti itu dari bahasa apa sih, Be? Unduh-unduh itu. Ya, unduh-unduh itu tentu dari bahasa Jawa. Sehingga literasinya penulisan yang betul ya pakai H. UNDHUH. Unduh. Oke. Bahasa Jawa. Berarti bukan bahasa Inggris ya? Enggak, memang enggak ada terjemahannya. Oh, enggak ada ya. Bahasa Inggrisnya ada, tetapi tentu bukan terjemahan langsung dari kata unduh-unduh. Oke. Pak, tapi waktu dulu jenengan sekolah di luar negeri itu kan ketemu teman-teman dari luar negeri, pastinya menceritakan tentang unduh-unduh itu juga enggak diterjemahkan langsung ya? Ya. Unduh-unduh apa tadi? Tetap unduh-unduh atau justru terbalik ya. Mereka kan istilahnya memperkenalkan Kristen kepada kita, sehingga di sana itu yang saya tahu nih, itu tetap diistilahkan sebagai Thanksgiving. Thanksgiving Day atau Thanksgiving Service atau Thanksgiving Feast. Ya, biasanya kalkun itu ya, Bi. Oh, enggak juga ya? Itu juga tergantung negaranya. Oke. Kalau kita kalkun nggak ada di sini. Iya, nggak ada ya. Adanya apa? Bebek. Waduh. Asam urat itu Pak. Nanti ada yang tersinggung nanti jangan. Dan bahas asam urat di sini. Iya. Gak boleh ya. Iya, terlarang gitu. Maaf. Bahasa terlarang asam urat. Betul. Pak itu ngomong-ngomong nih ya, kalau kita bicara unduh-unduh tentunya kan itu nggak ada terjadi seketika, pasti ada latar belakang ya. Ya, tentunya tentu. Secara alkitabiah itu ada nggak hubungannya kayak gitu Pak? Mungkin dari zamannya siapa? Zaman Nabi Nuh baru ada Abraham, atau Bapak Abraham gitu. Ya. Ini menarik memang, Pak Amos juga Mbak Kris, bahwa titik berangkat ngomong kita enaknya dari mana? Sebab kalau titik berangkat kita secara Alkitab, ya oke, kita nanti ngomong secara Alkitab. Tetapi bisa jadi kalau titik berangkat kita dari GKJW. Oh, beda tak Pak? Bukan berbeda dalam arti yang perbedaan yang besar, tidak. Akan tetapi paling tidak ada jenjang. Ada jenjang di mana tradisi unduh-unduh yang dirayakan di GKJW ini punya ciri khusus dibanding dibanding tradisi Thanksgiving yang
dirayakan oleh gereja-gereja barat, ataupun kalau kita runut itu dari Alkitab. Memang ada sedikit bedanya. Ya monggo, kalau kita bicara Alkitab dulu atau bagaimana? Ya kalau misalnya ini kan yang lagi penasaran nih Pak ya, kalau kita kan selama ini mungkin kaum muda atau khususnya kita yang di perkotaan ya, kita tahunya unduh pasti panenan gitu lah ya. Betul. Nah, panen tapi ada natura seperti itu kan di gereja, seperti itu ada persembahan natura. Nah coba kita mungkin kulik dulu asalnya gitu deh, asalnya GKJW ini bikin unduh-unduh gimana misalnya situ. Oke. Ya. Jadi kita bicara tentang rentetan yang mulai dari Alkitab aja dulu. Betul, ya, dari apa-apa. awalnya. Dari awalnya. Jadi ini adalah tradisi yang sesungguhnya sangat tua. Sangat tua itu dalam arti bukan bermula dari zaman Tuhan Yesus, tidak, bahkan jauh lebih tua dari itu. Jauh lebih tua dari itu. Nah, dulu istilah hari raya persembahan atau hari raya Thanksgiving itu banyak sekali namanya, tetapi itu menyebut hanya satu hari raya. Nah, jadi sebetulnya ada hari raya yang sudah dirayakan oleh bangsa Yahudi, itu namanya Pentakosta. Nah, ini unik ya. Ternyata dari ini Pak itu. Jadi kalau Pentakosta kan turunnya Roh Kudus Pak ya. Nah, itu orang Kristen yang gitu memahaminya. Beda juga. Beda. Jadi gitu. Kita tahu Pentakosta ya dari namanya saja itu artinya hari ke-50. Ya. Hari ke-50. Nah, hari raya Pentakosta itu dirayakan oleh bangsa Israel sejak mereka menetap sebagai bangsa agraris, sebagai bangsa yang bertani, bercocok tanah. Ketika mengembara dari Mesir itu kan mereka belum punya tanah. Kan otomatis masih nomaden toh, masih pindah-pindah pada pasir. Betul, masih nomaden. Nah, baru saja masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka lalu punya istilahnya itu namanya Hari Raya Pondok Daun. Oh, pernah dengar nih. Nah, Pondok Daun. Raya Pondok Daun. Bukan Pondok Daud ya. Bukan daun. Oh, daun. Leaf. Aduh. Ya, Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini sebetulnya memperingati masa-masa sulit mereka, harus berteduh di sebuah mereka bikin semacam pondok darurat yang terbuat dari daun di tengah panasnya padang pasir. Nah, itu lalu ketika mereka sudah sampai tanah Kanaan, mereka bersyukur terlepas dari kesulitan-kesulitan seperti itu. Lalu mereka merayakan sebuah raya yang namanya Pondok Daun untuk mengingat-ingat zaman kesengsaraan mereka dulu. Zaman ngungsi gitulah istilahnya. Betul. Tetapi uniknya bahwa raya Pondok Daun ini lalu menjadi hari raya panen anggur. Jadi anggur ya. Nah, saudara-saudara, panjang ini. Saudara-saudara tahu ya bagaimana pohon anggur itu? Ya, merambat gitu kan. Merambat, dan biasanya itu rambatannya itu dibuat seperti teduhan gitu kan, payungan gitu. Betul. Itu. Nah, dan uniknya Raya Pondok Daun itu bukan hanya memperingati berteduh di bawah pondok anggur, daunnya anggur ya. Bukan semata-mata itu, tetapi mereka akhirnya melanjutkannya sebagai perayaan panen anggur. Nah, itu Raya Pondok Daun. Dari berteduh di bawah daun. Nah, daunnya anggur terus panen anggur. Panen anggur. Ya, oke. Lalu Hari Raya Pondok Daun itu, tapi enggak sampai mabuk anggur nanti. Iya. Kok kesana arahnya. Jadi memang ini unik bahwa lalu lama-lama Hari Raya Pondok Daun itu pudar. Artinya pudar itu tidak lagi dengan getol dirayakan. Pada zaman Yesus ada sih yang merayakan, tetapi tidak semasif
seluruh bangsa Israel merayakan. Nah, itu kenapa Pak? Apakah tidak ada memang pergeseran budaya atau memang itu tidak relevan? Ini bagus, pertanyaan yang unik. Bahwa kenapa itu tidak terlalu dirayakan? Karena sudah ada gantinya, yakni Hari Raya Pentakosta itu tadi. Terus hubungannya di mana Pak? Jadi begini, mereka juga punya Hari Raya Paskah. Hari Raya kemerdekaan, kelepasan mereka dari perbudakan. Nah, setelah Hari Raya Paskah, kebetulan saja secara musim hari ke-50 setelah Paskah itu adalah hari panen mereka. Itu sehari setelahnya atau setelah 50 hari setelah Paskah. Hari ke-50 toh. Kelima yang dimaksud ke-50 adalah menghitungnya dari hari Paskahnya. Hari ke-50. Nah, itu unik. Sebab apa? Sebetulnya itu adalah Hari Raya Panen. Nah, nama resminya itu Hari Raya Panen. Resminya hari ke-50 tadi panen. Hari Raya Panen. Tetapi karena jumlahnya itu 50 hari setelah Paskah, orang lalu biasa menyebutnya sebagai hari ke-50. Makanya tadi di awal saya katakan Hari Raya Thanksgiving kalau dirunut dari Alkitab itu banyak nama. Itu tadi Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya ke-50, Hari Raya Panen, Hari Raya Panen gandum pertama. Jadi macam-macam namanya itu. Padahal kita mengenalnya loh kalau selama ini Pentakosta itu Pak ya. Pasti kita mikirnya kan seperti turunnya Roh Kudus. Betul. Padahal itu runtutannya itu adalah hari panen kan ya. Betul. Awalnya setelah Paskah. Betul. Ngitungnya hari ke-50 dianggap hari panen. ke-50. Pas hari ke-50 panenan. Ya, menjadi dirayakan oleh orang Kristen itu berbeda karena yang diambil sama hanya jumlah 50-nya saja. Tetap dari Paskahnya. Tetapi bukan lagi menjadi raya panen, tetapi menjadi hari raya turunnya Roh Kudus. Karena kebetulan hari ke-50 dari Paskah itu Roh Kudus turun dalam bentuk di David, diceritakan Kisah Rasul itu. Tapi kok bisa ya? Itu luar biasanya kan gini Pak. Kok ya pas kabeh gitu ya. Iya. Itulah waktu Tuhan asik. Iya betul. Tuhan. Iya. Siap. Eling-eling tadi BL biasa. Flashback lagi. Sekarang bukan BL. Aduh kan wong lanang ya. Tetap BL ya. Tetap BL. Lanang guys. Iya. Nah, ini sekelumit ya, artinya maksud saya sekelumit kita paling tidak bisa kenal, bisa tahu. Oh, berarti dalam Alkitab pun itu ada rujukannya. Raya panen. Nah, entah itu panen pertama kayak entah hari raya panen saja kayak pokoknya hari raya panen yang tujuannya adalah panen itu dipersembahkan pada Bait Allah atau dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sehingga tidak salah ketika itu lalu dipahami oleh orang Kristen sebagai hari raya Thanksgiving atau hari raya persembahan atau hari raya ucapan syukur. Nah, tapi letaknya bukan lagi pada hari ke-50. Letaknya pas panen. Nah, iya toh. Berarti panennya kan beda-beda nih, Be. Nah, itu berarti gimana? Jadi dulu sekali. Jadi kalau setiap panen pasti perayaan atau kayak gitu. Betul. Makanya tidak hanya hari ke-50 setelah Paskah, tapi setiap mereka panen pasti perayaan. Betul. Jadi saya memaklumi panjenengan semua saudara-saudara ini kan hidup di daerah perkotaan. Oh iya. Anak kota. Kota provinsi mana? Anak kota. Oh bukan. Oh jadi Bali. Lah kan kota. Coba ya, berapa kali kita merayakan unduh-unduh di jemaat perkotaan? Sebenarnya loh ya, kalau dulu kita biasanya paling satu kali ya. Kan yang ada ini loh Mbak yang pakai yang natura yang baru kami merayakan itu ada yang pakai natura sama yang amplop. Oke. Berarti berapa kali satu tahun? 2 kali. Oke. Nah, jemaat-jemaat di pedesaan ya dari sejak awal itu merayakannya memang 2 kali.
Oh, di pedesaan 2 kali. Jadi patokan panennya itu adalah gabah atau beras. Nah, ketika setahun itu memang ada 2 kali musim panen raya, 2 kali itu juga perayaan. Ya, itu. Patokannya beras. Ya, patokannya beras. Biasanya di kuartal pertama tahun dan kuartal terakhir tahun. Kalau jagung lebih sering, Mbak ya. Iya, apalagi pisang. Waduh. Ya patokannya bukan itulah. Patokannya gabah. Ini enggak anggur lagi. Udah enggak panen anggur. Udah beda. Kan tadi anggurnya sudah enggak ada. Oh iya. Ya. Ganti ini. Ganti mengalami degradasi agak baru gitu. Ganti pisang. Oh enggak, padi ya, Pak ya. Padi, ya, patokannya jadi patokannya padi. Patokannya padi. Dan nah, inilah yang unik bahwa kalau kita berbicara dalam konteks GKJW. Nah, dalam konteks GKJW karena ya tentu kita semua tahu bahwa GKJW itu adalah kita-kita ini yang notabene orang Jawa. Ya. Nah, orang Jawa itu makanan pokoknya beras. Bukan nasi. Nasi dong. Saya tidak pernah makan beras. Oh iya. Waduh. Kayak manu aku. Iya. Kena prank deh gua. Iya, kan makanan pokoknya nasi. Nah, dan kita tahu juga bahwa dalam tradisi Jawa Jawa itu lekat dengan makanan pokok ini karena itulah yang dianggap sumber kehidupan. Nah, dan disitulah kita kenal sosok legendaris dalam tradisi Jawa, yakni Dewi Sri. Sri. Waduh, siapa ini? Ya, Sri Balio Sri. Waduh, lagu dong. Dewi. Siapa lagi nih Dewi Sri ini? Oh ya, tanya pada narasumbernya. Oh, iya. Lu tanya gua garuk-garuk. Iya. Ya tahu saya Sri teman saya kemarin. Banyak Sri. Iya. Jadi Dewi Sri itu dipahami oleh orang Jawa kan sebagai istri Sedono, jadi pangeran Sedono. Dan itu adalah simbol sebetulnya, simbol. Jadi semula di awal itu Sri itu adalah simbol dari tanah. Sedangkan Sedono itu simbol dari air. Sri Sedono. Ya. Air dan tanah. Ya, mereka api udara. Waduh, Avatar. Avatar, Pak. Iya. Sebetulnya ada koneknya juga dengan anak-anak zaman now. Iya. Kalau latar beda lagi. Jadi pernikahan mereka itulah yang akhirnya menimbulkan keturunan yang didewakan, yakni gabah tadi, beras tadi. Nah, tetapi banyak juga orang Jawa yang memahami bahwa Dewi Sri itu berasnya, bukan tanahnya. Ini masih ngomong di luar. Ini masih ya, di luar. Ya, ini masih keluar. Tradisi Jawa kita. Jawa. Nah, itu ya oke lah. Itu tergantung sumbernya. Ya, kita ikut sumber yang mana. Tetapi paling tidak yang patut kita pahami saat ini bahwa gabah atau beras atau nasi itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang Jawa. Bukan hanya berasnya yang penting, tetapi kehidupan agraris itu sebetulnya adalah sebuah kehidupan Jawani atau kehidupan orang Jawa sendiri. Oleh sebab itu semua perihal berkenaan dengan tanam padi itu ada stepnya, ada namanya, ada ritusnya. Nah, kompleks dan itu tidak cukup kalau kita podcast cuma 2 jam misalnya. Pak 2 jam, aduh. Seandainya itu 2 hari pun tidak habis itu. Tenang, warungnya masih buka, tenang. Masih buka, ya. Tapi lampunya meredup saja. Tapi oke, kita langsung beranjak saja ke GKJW ya, bahwa hal yang unik adalah di luar budaya Jawa bahwa salah satu founding fathers kita, saudara-saudara perlu ingat, yang bernama Konrad Lorenz Cullen. Tuan Cullen. Ya, Tuan Cullen. Ya, beliau yang pernah bermukim di Ngoro. Ya, itu mentradisikan kepada warga atau komunitas Kristen pertama di GKJW
di Ngoro itu untuk menghormati atau terlibat penuh secara iman di dalam tanam padi. Nah, sehingga dulu tradisinya di Ngoro itu ada upacara yang namanya necek. Necek itu apa, Pak? Nah, necek itu adalah doa pertama saat mereka menanam padi. Saat menanamnya justru ya, awalnya. Sehingga sebetulnya unduh-unduh atau hari raya panen itu ending saja dari sebuah perjalanan iman mulai dari tanam. Gitu. Jadi upacara necek itu orang tanam padi bagi Konrad Kolen itu bukan cuma nancep ke bibit ke tidak, tetapi itu sebuah ritus, itu sebuah perjalanan iman, itu sebuah doa. Gitu. Jadi mereka mengawalinya dalam doa. Jadi endingnya unduh-unduh. Awalnya tadi apa? Necek, Pak ya? Iya, betul. Nah, necek ya. Betul. necek dicatat necek ya. Siap. Baru denger kan ya? Necek ya. Nah, ya bukan yang ditindih gitu kan. Waduh, necek. Bukan makanan juga ya. Nasi necek. Kira-kira saudara-saudara penasaran tidak sebetulnya dengan hari raya ucapan syukur atau hari raya unduh-unduh atau hari raya panen ini? Kalau kita mau berpikir logis, sebetulnya aneh bahwa kapan tanamnya kok tiba-tiba ada hari raya unduh-unduh. Nah, kapan ucapan syukurnya? Kalau kapan mengapa ada ucapan syukur? Kalau pertanyaannya kapan doanya? Tiba-tiba sudah ucapan panen, syukur, tiba-tiba syukur. panen, tiba-tiba ngunduh. Nah, jadi sebetulnya dalam tradisi kekristenan kita di GKJW itu sebuah rentetan kehidupan. Kita mikirnya kan gini, wah aku panenku berhasil ini Pak ya. Saya mikirnya kan dulu kan gitu, dapat dikasih panenan baik, ya seneng nih mengucap syukur, datang rame-rame persembahan gitu. Padahal ketika ternyata diawalinya juga sudah dengan hubungan dengan itu, betul. Ya, jadi kalau kita memulai sebuah pekerjaan pun juga harus dimulai dengan doa. Nah, jiwanya itu seperti itu. Ternyata sampai seperti itu ya. Jadi pas panenan terima gajian senang gitu Pak. Ya, tetapi perlu kita ingat juga bahwa tradisi ucapan syukur yang disebut unduh-unduh hari raya panen itu secara jemaat atau secara gerejawi itu konon kabarnya bukan bermula di Ngoro. Memang proses ini terjadi di Ngoro, tetapi ketika menjadi upacara gerejawi itu justru bermulanya dari Mojowarno. Ya itu karena jemaat ini tumbuh di Mojowarno sehingga upacara gerejawi atau yang lebih terjadi agraris gitu Pak mungkin. Tidak. Itu desa yang berdekatan saja kok. Iya. Ya sangat dekat sekali. Tapi tradisinya udah dilakukan sejak di Ngoro. Ya, sejak di Ngoro. Baru ngomong-ngomong Pak, tradisi itu apakah memang dilakukan juga masyarakat secara umum atau memang itu milik dalam tanda petik kita ngomong kayak tadi kan Tuan Kulen menerapkan ketika bercocok tanam berdoa seperti itu tadi ya. Ataukah memang itu sudah ada tradisi di masyarakat seperti itu, mereka mengadakan misalnya ritual khusus ketika mereka akan bercocok tanam, kemudian kekristenan masuk mewarnai dalam budaya itu. Betul. Jadi namanya dukun tani. Waduh, ada dukun, cuma dukun beranak. Ada dukun tani. Jadi kalau kita ngomong ada necek, itu kan pasti ono sing ngujubne lah, istilahnya ada yang ya toh kayak modinnya gitu Pak. Itu namanya dukun tani. Modin. Ya, modin kan ada. Kulen berperan sebagai dukun taninya pada saat necek. Ya, tetapi tradisi ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh orang-orang Jawa di mana-mana, di mana-mana itu. Tetapi doa yang secara Kristen kan belum ada. Kulen lah yang memulainya. Itu di apa istilahnya ya? Oke lah, diambil alih atau diadaptasi atau ya dimasukkan dalam dunia kekristenan. Jadi memperkaya istilahnya gitu Pak. Betul. Nah, itu memperkaya itu dimasukkan menjadi tradisi kita orang Kristen Jawa.
Tetapi secara, kembali saya ulangi, secara gerejawi itu justru pertama kali di Mojowarno sebagai jemaat. Sebagai jemaat tahun 1881. 1881. Ya, sudah lahir ya? Waduh. Yang sudah yang 1981 apa? 18. Oh, 18. Om aja belum tentu. 18. Aku aja belum lahir. Yang sudah lahir yang disebut Mbak Grace buyut. Buyutnya. Ya, buyutnya nenek saya. Atas sama, lagi. Susah. Itu. Jadi kalau kita ngomong tentang ya sejarah ya seperti itu terjadinya. Sehingga ya kalaupun warga GKJW mengikuti alur sejarah ini, ya kita tentunya menjadi didewasakan bahwa kita itu sedang merayakan unduh-unduh itu ya tidak sekedar merayakan panennya, tetapi sesungguhnya dalam merayakan sebuah siklus kehidupan. Itu sebuah siklus kehidupan, sebuah siklus karya, sebuah siklus pekerjaan yang dilakukan manusia dalam rentetan hidupnya. Dia menanam di dalam doa, lalu dia memanen dengan ucapan syukur. Pak, tapi ngomong-ngomong, kenapa ya yang dilestarikan justru yang diunduh-unduhnya ya, bukan mulai dari neceknya ini juga diawali gitu? Enggak ya? Kenapa yang berkembang yang populernya justru itu yang viral, Pak. Yang viral ya. Iya. Atau mungkin sama dengan peristiwa Pondok Daun dan Pentakosta tadi. Mana yang ngetren, mana yang meriah, mana yang spektakuler. Itulah yang memiliki nilai jual. Mungkin kan kalau misalnya menanam itu kan kayak bergumul juga kan, Bea. Jadi betul. Jadi kayak orang tuh kesannya tidak meledak-ledak gitu loh. Kalau misalnya perayaannya kan orang-orang bisa seneng-seneng lah, kayak gitu. Euforianya pasti. Euforianya bisa. Tapi memang itu sebuah kemeriahan yang patut dirayakan ya. Seperti kalau kita tahu GKJW Jemaat Mojowarno merayakan unduh-unduh itu kan dengan arak-arakan panen padi. Padi itu gabah maksud saya, gabah itu bangun sedemikian rupa di atas kereta membentuk boneka atau besar sekali, dan itu diarak keliling. Itu acara maksudnya dalam ketika mulai dari panennya mereka sudah tidak. Sebuah prosesi atau bagaimana? Tidak, atau ini dalam hari Minggu di mana terjadi unduh-unduh pada saat itu. Gitu ya. Jadi pagi dalam rangka memasuki gedung gereja ini mereka mengarak. Itu sampai sekarang, Be? Gitu. Sampai sekarang, dan itu salah satu objek wisata yang tapi hari-hari sebelumnya nggak ada misalnya aktivitas apa, artinya yang mendukung misalnya kayak tadi nanam kan ada ya. Betul. Jadi maksudnya sekarang perayaan itu nggak ada ya. Belum artinya sudah tidak lagi ada. Sudah tidak lagi ada. Jadi kembali lagi pada itu tadi. Yang ngetren. Gini Be, kalau ngomong-ngomong ada ngetrennya gitu, kira-kira ya kita nih yang di perkotaan nih ya. Mungkin gak itu nanti akan menjadi terhilang gitu loh. Artinya kayak dulu masa-masa ini berubah ya toh. Nanti masa-masa unduh-unduh karena kita yang di perkotaan sudah tidak mengalami namanya tani apa segala macam. Jarang banget. Ya toh kayak gitu. Nah, sekarang kan kemarin kita mikir gini, unduh-unduh apa nih gitu loh. Padahal di gereja orang bawa buah itu natural, ngambilnya dari ini tuh pasar. Beli bukan ngunduh gitu. Nggak melok ngunduh. Bener ngunduh tapi kebunnya orang. Bayar ya. Bayar yo. Ngunduh kebunnya orang gegeran. Tuku dia pasti hari raya tuku neng pasar gitu. Kenapa, Pak? Kalau misalnya seperti itu kita menyikapinya gimana? Artinya jangan sampai tadi kan kita ngomong tadi Bapak ngendikan kalau ada masa-masa necek kemudian itu mengalami perubahan. Kalau unduh-unduh yang dulunya mungkin ada prosesi apa sebelumnya sampai di hari H ada acara yang begitu besar, ini sudah tidak dilaksanakan, diambil hari ininya toh. Nanti ketika apakah tidak memungkinkan model seperti itu nanti akan menjadi terkikis dan hilang sehingga tidak terlestarikan gitu loh Pak. Betul.
Nah, oleh sebab itu baiklah jika sebuah perayaan unduh-unduh itu dialami dengan cawisan. Di masa-masa cawisan itulah, di masa-masa persiapan itulah kita belajar atau kita diarahkan untuk berpikir tentang proses. Sebab di dalam sebuah unduh-unduh itu sebetulnya ada dua hal yang penting. Apa ini, Bi? Pertama, buah. Buah. Ya toh. Lah kalau enggak ada buah apa nih sing diunduh? Oh iya. Kan berarti ya betul. Kan yang pertama unduh daun enggak bisa. Emang ulat. Unduh daun. Iya. Jadi yang pertama yang penting adalah buah. Yang kedua yang penting adalah proses mengunduhnya. Kan berarti ada dua hal itu. Nah, buah itu adalah kata unik yang sebetulnya dipakai di banyak bagian Alkitab kita. Buah kan bukan berarti hanya buah anggur atau buah zaitun atau buah. Bukan secara harfiah maksudnya. Tidak. Secara buahnya fisik. Ada buah-buah roh. Oh iya, betul. Ya, ada buah macam-macam lah. Ya, jangan berpikir kemana-mana ya. Emang kemana? Masih cupu dia, Pak. Masih di sana juga masih banyak yang cupu. Iya. Jadi ketika kita berbicara tentang buah, ini kan artinya adalah bentuk berkat dari yang selama ini diupayakan. Ya, ambil contoh saja, hasilkanlah buah-buah roh seperti macam-macam, kasih, sukacita, macam-macam. Nah, artinya ini adalah goal dari sebuah upaya yang selama ini dilakukan. Nah, tentu ketika buah ini dipahami tidak hanya secara harfiah, maka buah itu bisa dipahami banyak hal, termasuk talenta misalnya. Jadi kalau unduh-unduh itu berarti kalau saya persembahan tidak buah secara fisik, misalnya saya mempersembahkan talenta saya, misalnya saya bernyanyi, misalnya gitu, Pak. Betul. Bisa ya berarti ya? Bisa. Bahkan yang jauh lebih tua dibanding bernyanyi, apa yang diimani warga kita? Ngitung. Bukan. Apa? Ngunduh dari dompet itu uang. Itu ngunduh, Pak ya? Bukan jabut. Nah, artinya kan jabut ya. Sebab memang dipahami itu adalah sebuah hasil usaha. Nah, besok saya ngambilnya gini aja. Ngunduh ya. Dan ngunduh ya. Siap. Itu jadi monggo bisa dipahami bahwa buah itu ya ini sebuah berkat yang kita terima, bisa bermacam-macam. Talenta lah, lalu seperti tadi uang lah, lalu hasil ternak. Itu hasil ternak juga ya, yang sifatnya agraris juga. Gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, lalu yang kedua yang perlu dipahami secara baik juga adalah proses ngunduhnya itu. Di mananya, Pak? Proses ngunduhnya gimana, Pak? Nah, sekali lagi ketika dalam sebuah usaha itu kita dasari titik berangkatnya itu di dalam doa, di dalam harapan. Nah, maka ketika kita ngunduh harapan ini yang sudah terkabul, sudah menjadi berkat, kita ngunduh. Nah, disitulah kita ngunduh, proses ngunduhnya itu adalah proses ucapan syukur. Bukan hanya proses bagi hasil. Iki gawe Gusti Allah, iki gawe aku. Tidak. Ya. Itu bukan sebuah proses bagi hasil, sekali lagi. Itu adalah sebuah proses ucapan syukur. Itu jauh berbeda. Gitu. Profit sharing, bukan profit sharing. Gawat kalau dipahami sebagai kita berbisnis dong berarti. Iya. Nanti tuannya jawab gini, emang aku komisaris? Jadi ini sangat rohani, sangat imanen. Wah, ya keren Pak. Berarti artinya kami semakin paham, artinya bahwa kami yang di perkotaan pun masih tetap bisa melestarikan itu ya, walaupun kami tidak mengunduh berupa buah-buahan, gitu. Betul. Buah-buah hasil usaha apapun yang kita sudah kerjakan, termasuk
sebuah talenta yang kita miliki pun kita bisa serahkan persembahan ya. Betul. Konsepnya tidak lagi bahwa ini memang kita sisihkan ya, kita sisihkan ini bagiannya Tuhan, ini bagianku. Dan tidak lagi seperti itu, tapi memang benar-benar didasari sebagai rasa syukur kita ya atas memang yang kita mengawali sebuah pekerjaan, menanam tadi, mulai awali pekerjaan, kemudian diakhiri dengan sebuah berkat yang kita terima, sebuah rentetan yang dialami bersama Tuhan, itu yang kita syukuri di situ, Pak ya. Betul. Dan itu yang penting banget bagi pendewasaan iman kita. Selama ini Pak, kita kalau unduh-unduh ya, kita nggak pernah namanya ada cawisan Pak, itu baru beberapa kali ada cawisan, terus mikir-mikir gini, ngapain sih? Biasanya kalau perjamuan kudus baru ada cawisan nih ya toh. Tapi kalau unduh-unduh ngapain ada cawisan itu? Masa mengucap syukur harus dipersiapkan. Nah ini gimana Pak? Kalau misalnya ada pertanyaan gitu loh, Mas, ngapain sih? Kita kan bukan perjamuan kudus. Kalau yang umumnya orang persiapan itu kan persiapan perjamuan kudus kan gitu. Aneh kan, persiapan mengucap syukur. Ini gimana Pak? Persiapan unduh-unduh. Ya, kalau yang ada itu persiapan ngunduh mantu Pak, ada Pak. Waduh. Teman saya juga gitu Pak. Persiapan ngunduh mantu Pak. Aduh. Iya, betul. Jadi bermula dari pembicaraan kita juga sih sebetulnya. Kita tadi sempat sampai pada sebuah kesimpulan ide bahwa mengucap syukur itu sebetulnya sedikit berbeda dibanding hanya sekedar profit sharing. Ya toh, hanya sekedar bagi hasil atau bagi keuntungan. Nah, kalaupun kita ngomong itu bagi hasil, bagi keuntungan, mana milik Tuhan, mana milikku. Nah, pertanyaannya sekarang, sebetulnya yang dimau Tuhan seberapa sih? Pernah nggak terpikir? Oh iya, belum tanya Pak. Nah itulah yang harus kita pahami selama persiapan ini. Sebetulnya yang kalaupun terjadi profit sharing yang dikehendaki Tuhan tuh seberapa besar sih? Iya. Di pergumulannya di persiapan tadi Pak ya. Kalau menurut Pak Amos seberapa besar? Wah ini Pak, kalau 10% kah? 20% kah? 30% kah? Kalau 10% berarti kayak perpuluhan gitu. Kayak perpuluhan gitu berarti Pak. Kalau 10%. Nah, apa yang saudara bayangkan? Mungkin ya kalau selama ini yang saya kenal ya 10 persepuluhan itu. Nah, itu kalau kita hanya berpikir semata-mata profit sharing. Akhirnya kita bagi persentase, akhirnya kita bagi. Dan tapi kalau mempersembahkan semuanya terus bagian kita apa B? Nah sebentar, orang mengucap syukur itu tidak pernah berpikir tentang profit sharing atau persentase. Ini kan coba buka Kidung Jemaat 169. Waduh, kita nyanyi dong. Nyanyikanlah bait yang kelima. Coba bentar, Pak. Kidung Jemaat 169. Mau buka Alkitab Pak. Ini Alkitab Pak. Kali ini al handphone. 169 bait 5. Kidung Jemaat. Alkitabku tak install apa enggak ya? Waduh. Ya, Kidung Jemaat 169. Iya. 169. Oke. Ntar Pak, 169. Memandang salib Rajaku. Buka yang bait 5. Saya akan lakukan untuk saudara-saudara. Oke, Pak. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Paham. Berarti paham. Iya. Berarti kita nggak ngomongin masalah duitnya ya berarti tapi Pak, diri kita kan. Diri kita. Ini lebih dalam ini. Makanya saya bilang tadi, kalaupun mau profit sharing, mau Tuhan itu menghendaki berapa persen? Kalaupun misalnya ngomong gini Pak, dikasih berkat 5 juta pun, mbok kena 5 juta pun ya sakjane gak cukup gitu berarti. Kan 5 juta, kan jagat. Iya. Kuserahkan semuanya pada Tuhan. Nggak cukup. Iki dalam. Ngebul gak? Ngebul. Sudah berasa ini. Ngebul. Iya. Loh, Pak, tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan kita ngomong Jawa, tradisi Jawa dan kita
mewarnai budaya itu dari kekristenan kita, basicnya kan Jawa Pak ya. Apakah teman-teman kita yang tidak Jawa atau mungkin di luar pulau ataupun mungkin gereja-gereja lain yang tidak GKJW atau GKJ yang tidak Jawa, ya seperti itu, mereka merayakan nggak Pak kayak unduh-unduh gitu? Iya, itu yang juga menjadi pertanyaan saya semula. Bahwa tradisi unduh-unduh ini dikenal oleh orang-orang Kristen Jawa di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan bermulanya sebetulnya dari Jawa Timur. Bermula dari Jawa Timur, ya. Bermula dari Jawa Timur. Tetapi saudara-saudara kita yang lain di luar orang-orang Jawa juga punya beberapa denominasi Kristen di Indonesia punya hari raya persembahan atau punya hari raya Thanksgiving atau ucapan syukur itu dengan namanya sendiri gitu. Dengan namanya sendiri. Bisa download tadi. Waduh, termasuk ya. Bisa kayaknya diusulkan ya. Oh, aku nggak ngerti bahasa-bahasa lain sih. Ngertinya kan kalau kita lagi mendownload sesuatu, mengunduh sesuatu. Iya. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa memberikan alternatif jawaban atau pemahaman. Apakah sama dengan kita bermula dari acara panen, acara agraris, ataukah yang lain? Ya, terus terang saya tidak tahu. Sekarang konteks kita hanya berbicara di GKJW dan ternyata itu bermula dari konteks panen, dari konteks tanam padi. Itu. Nah, ini yang mungkin bisa kita resapi saat ini, bahwa ternyata perkawinan antara iman dan budaya itu menghasilkan sesuatu yang indah. Menghasilkan sesuatu yang indah. Kita bisa merayakan sesuatu yang berbeda dengan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Itu berbeda dengan mereka, tetapi tidak menghilangkan jiwa atau rohnya. Roh perayaan itu sendiri itu masih sama itu. Iya. Nah, kalau saya gini Pak, lebih mengesankan bahwa kekristenan yang selama ini saya sebagai orang GKJW ini ya, ternyata ada tradisi yang di Jawa yang kita miliki ketika memulai sebuah penanaman padi tadi sampai di raya panennya, itu ternyata tidak hanya berhenti di masyarakat perdesaan aja, tetapi kita berkembang yang di kota ini ya tadi itu bisa mengadaptasinya dengan cara berbeda. Artinya bahwa ini tetap bisa dilestarikan, hanya saja mungkin pola pikir kita tidak berpikir hanya ngunduh itu tidak harus tanaman gitu loh, ya toh. Betul. Bentuk yang lain. Ya, bentuk yang lain kan bisa. Makanya saya kalau unduh-unduh ngapain ada sabun cuci atau ini kapan ngunduhnya? Ada sabun cuci piring. Emang ada buah sabun cuci piring? Yang ada sabun cuci piring dengan jeruk nipis kan ada. Oh, berarti pohonnya asli ya pohon. Saya pikir gimana nih ngunduhnya? Tapi ya ternyata bahwa sebetulnya tidak hanya sampai di situ aja, tapi kita bisa memberikan ya tadi kayak pujian tadi kan ya. Bahwa ngitungnya bukan sekedar profit sharing, tapi ya lebih tadi bisa talenta kita persembahkan. Saya jadi tahu juga nih Pak, kalau unduh-unduh mesti dipersiapkan di Jawa karena menata batin untuk merayakan ini tadi proses ngunduhnya tadi kan Pak ya, itu loh. Keren. Insight baru ya, belum pernah tahu gitu loh. Terlebih iya, aku kan masih cupu. Cupu. Aduh, beda dong. Tapi kalaupun kita mau secara harfiah ini ya, secara harfiah melihat tradisi saudara-saudara kita yang di pedesaan, warga GKJW yang di pedesaan, saya itu sungguh terharu melihat cara-cara mereka mempersiapkan unduh-unduh. Sekali lagi saya ngomong tentang cawisan tadi. Iya, oke. Penasaran nih kayaknya nih ya. Jadi contoh swasta saya dulu di pedesaan Malang Selatan menjadi pendeta jemaat di sana. Ada warga jemaat GKJW itu
yang memang sejak dia menanam pohon pisang, ada beberapa pohon itu yang dia tanam dengan cara yang khusus. Dia tanam sambil berkata kepada pohon itu, wis le yo, ndang gede ndang apik, kowe esuk sing bakal tak pisungsung nih nyang Gusti. Ini pohon pisang yang masih istilahnya bungkil, masih kecil, masih bayi. Iya, masih kecil-kecil. Iya, baru mereka tanam. Iya. Mereka sudah mendoakannya seperti itu. Dan betul ketika saat unduh-unduh, saat hari raya panen, saat pisang itu sudah berbuah, ya pisang yang sama itu yang sudah mereka doakan itu, yang mereka persembahkan. Dan hasilnya luar biasa. Jadi ada komitmen ya Pak dari awal itu ya. Betul. Dan bukan hanya komitmen, si pohon ini diajak berkomunikasi. Iya toh? Iya. Diajak bekerja sama. Tapi dia nggak jawab kan, Be? Kalau jawab agak gimana gitu ya. Iya Pak Maka ada berita Bapak semabut. Itu. Nah, ini menarik nih Mbak ya. Ketika tadi kan pohon ditanam diajak komunikasi. Terus kemudian menghasilkan buah yang luar biasa dipersembahkan kepada Tuhan dah tadi kan. Nah ini nih kalau kita yang di kota gimana nih Be? Mungkin kita perlu doain apa nih Be? Ya. Ini kan cara berpikirnya lah yang bisa kita teladani. Iya. Artinya bahwa ketika dia mengajak komunikasi pohon itu, pertama itu artinya dia menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan, dan itu sebuah doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan usahanya itu dengan berupaya mempunyai relasi yang akrab, relasi yang erat dengan apa yang sedang diupayakan, dengan apa yang mencintainya. Nah, itu. Temamu kemarin paling iya. Mencintaimu. Tidak hanya jodoh tapi juga. Iya. Jadi sekali lagi ini bukan semata-mata hanya pekerjaan tanganku, tidak, tetapi hidupku. Ada relasi. Ada relasi erat antara pekerja dengan apa yang dikerjakan, subjek dan objek. Itu. Oke. Pak, ngomong-ngomong nih ya, kan pengalaman pernah keluar negeri nih, ya. Compare aja nih, perbandingan aja. Tadi kan ngomongin di Jawa ini, di luar negeri tadi ada Thanksgiving ya Pak ya. Kira-kira perayaan Thanksgiving di sana mungkin Bapak pernah merasakan atau pernah ada hal yang mungkin menarik loh, unduh-unduh yang di Jawa ini pernah Bapak alami di luar negeri, ketemu model yang lain yang mungkin terkesan. Beda metodenya. Kan tadi kan ada Thanksgiving. Mungkin nggak ketemu kalkun, ketemu apa? Gorila. Waduh, monyet. Gorilla glass. Waduh. Temper glass. Saya jadi membayangkan yang dipikirkan Pak Entimos. Apa yang diunduh ya? Itu kayak kan di luar negeri tadi kan ada Thanksgiving. Tadi kan di awal-awal kita ngobrol. Nah kebetulan kan Bapak pernah di luar negeri, studi di sana. Tentunya kan juga ketemu orang-orang Kristen di sana juga. Hari Raya Thanksgiving mereka itu apakah juga semeriah Thanksgivingnya kita, ya toh? Atau mungkin di sana juga ada panen. Tapi ada hal yang menarik apa yang mungkin pernah Bapak dapatin yang buat ternyata orang Kristen itu aslinya merayakan syukur itu macam-macam modelnya. Betul. Iya. Jadi itu hal yang menarik juga untuk kita bicarakan, sebab cara orang merayakan Thanksgiving, hari raya persembahan atau unduh-unduh, ini betul-betul mereka sesuaikan dengan konteksnya. Jadi contoh, beberapa desa yang pernah saya mendapatkan tugas untuk mengunjungi desa-desa tersebut, mereka merayakan Thanksgiving ini dalam sebuah ibadah gerejawi mirip dengan kita. Yang dipajang itu ya hasil-hasil pertanian. Hasil pertanian. Ingat buah yang biasa dipakai Halloween itu apa ya? Labu. Nah, seperti itu mereka pajang. Ya, itu ada yang seperti itu.
saya juga sempat berfoto di dekorasi unduh-unduh. Berarti labu belum tentu ini ya Pak ya, bukan Halloween ya berarti Pak. Bisa dipakai nanti identik labu Halloween setan. Waduh. Enggak lah. Nah, ternyata dipakai jadi menyesuaikan daerah berarti Pak ya. Iya. Sayur-sayuran dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu sih mereka merayakannya biasanya di bulan Oktober. Satu kali aja dalam 1 tahun, karena ya daerah kata-kata daerah mereka biasanya panen di bulan itu. Di situ bedanya ya. Ya itu. Kok enggak padi Pak? Enggak ya? Kan beda. Oh beda ya. Iya. Kultur ya kan. Ya masalah kultur. Gua gandum. Iya, lu padi. Tetapi ada satu Iya. contoh unik. Suatu ketika saya diajak untuk merayakan Thanksgiving Day. Itu pada saat itu jatuh pada hari Sabtu. Tidak dirayakan minggunya tetapi pada hari Sabtunya. Sabtu. Sabtu ya. Ya. Di Wildungen, itu sebuah kota di Jerman. Dan pada saat itu saya sungguh Terenyuh, tetapi sekaligus memandangnya sebagai hal yang unik. Bahwa perayaan unduh-unduh mereka rayakan dengan cara anak-anak yang sedang katekisasi CD. Ya. Kita perayaannya sore. Mereka kemarinnya itu mereka semua mengaduk adonan. Mereka buat roti dengan tangan mereka sendiri. Anak-anak katekisasi CD itu. Mereka aduk adonan itu, mereka juga yang membakar roti itu. Ya dengan cara-cara yang pakai cara-cara tradisional dengan bakar roti itu. Rotinya itu besarnya sepiring-piring gini loh, roti gandum yang besarnya sekian-sekian itu. Dan ketika tiba pada saat perayaan unduh-unduh, mereka bagikan roti hasil buatan tangan mereka ini ke warga jemaat yang hadir pada saat itu. Nah, unik bahwa apa yang sedang diunduh? Iya. Kepedulian mereka, talenta mereka, keterlibatan mereka. Banyak hal yang digambarkan roti dari hasil tangan mereka itu. Jadi di dalam roti itu ada banyak simbol. Iya. Yang bisa dimaknai ternyata ya itu tadi buah karyaku, itu kepedulianku, itu tadi keterlibatanku, ya. Termasuk persekutuanku. Aku kan bersama teman yang lain, sesama katekisasi CD, bersama-sama bikin roti. Nah, tempat bakarnya telah jadi satu lah, ya satu dapur lah istilahnya. Tapi itu aku kerjakan bersama-sama. Oke. Piye, ngerti ora? Sudah mulai paham gitu. Ternyata selama ini kan belum pernah tahu kan kayak gitu Om. Jadi kayak ternyata kayak gini sejarahnya. Terus habis itu teradaptasi dari Alkitab maupun dari Thanksgiving itu tadi, kayak gitu-gitu. Asal mulanya di Jawa itu gimana? Nah, betul. Awal mulanya kayak gitu. Kita bisa tahu juga Thanksgiving itu. Kemarin mikirnya ya bukan seperti hari raya Pahan kayak kita unduh-unduhnya, tapi modelnya mereka gitu loh. Modelnya mereka kan berbeda-beda sesuai kan dengan kultur dan budaya gitu loh. Nah, kalau budaya kayak kita kan ya bercocok tanam, karena asalnya seperti itu. Kita pun di kota ternyata masih bisa gitu dari makna-makna yang sudah ada sebelumnya gitu. Betul banget kayak gitu. Oke, jadi sober yang di rumah maupun dimanapun kalian berada, jadi proses dari unduh-unduh tadi itu ada 2. Jadi macamnya itu ada buahnya dan juga ada prosesnya. Jadi proses dalam mengunduh tadi. Jadi jangan cuma lihat buahnya doang, buahnya enak nih ternyata kayak gini hasilnya, tapi lihat dulu juga prosesnya kayak gimana. Proses dia bergumul dan ngajak ngomong si pohon pisang tadi ya kan. Nah itu kayak gitu-gitu tuh memang sangat diperlukan gitu. Terus habis itu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, itu memang
makna yang sebenarnya daripada unduh-unduh tadi gitu ya, dari yang tadi lagu yang dinyanyikan oleh Pak Budi tadi. Seperti itu. Jadi tetap terus saksikan podcast Warung Kepo selanjutnya. Dadah.